Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi. Subtema yang pertama, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, siap-siap ya, kita mulai belajar. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ya. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Sekarang kita ke halaman pertama, kita baca bersama-sama ya. Terampilnya warga tempat tinggalku, bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, sekarang kita dengarkan dulu ya lagu berjudul Rotiku. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, itu dia lagu dengan judul Rotiku. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, nanti kamu bisa menyanyikan lagu Rotiku ya. Seperti tadi lagunya, liriknya ada di buku besar, buku tema 7. Berikutnya, kita lihat. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan.
Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Nah, apa ya? Nah, ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Nah, ini adalah teks yang dibaca Siti ya. Judulnya adalah teknologi pangan. Kalian coba baca dulu ya. Bisa ditekan, di pause dulu, lalu kalian baca dulu. Kalau sudah selesai, di play lagi. Nah, tadi kalian sudah membaca teksnya, sekarang tinggal menjawab pertanyaannya. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Ada 5 soal ya. Coba kalian kerjakan di buku tugas nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bisa di pause dulu lalu dikerjakan, kalau sudah di play lagi. Berikutnya, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Nah, apa saja ya? Nah, salah satunya yang pertama, hasil pertanian. Contohnya ada kacang kedelai, jagung, dan juga kelapa. Lalu yang kedua, hasil peternakan. Contohnya ada telur, daging, dan susu. Lalu yang ketiga, pangan. Pangan itu artinya apa? Pangan artinya adalah makanan. Yang keempat, hasil panen agar tidak membusuk harus diolah. Dan yang kelima, mengolah hasil panen menggunakan teknologi pangan. Nah, itu adalah contoh informasi yang kita dapatkan dari membaca teks tadi. Masih banyak contoh yang lain sebenarnya ya, tapi kita tulis 5 saja. Berikutnya, ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, itu adalah cara membuat tahu ya. Ternyata cukup mudah ya untuk membuat tahu ya. Dan ternyata tahu itu diolah dari kedelai ya. Banyak sekali manfaatnya ya ini tahu. Berikutnya, luas permukaan suatu bidang. Kita perhatikan. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini ada kain A itu ya, yang persegi panjang. Lalu ada kain B. Lalu satuan luasnya itu tahu, pakai tahu tadi. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, itu kain A dan kain B sudah tertutup ya. Kita lihat kain A. Nah, berapakah luasnya kain A? Ada berapa satuan luas itu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti kain A luasnya adalah 8. Lalu kain B ada berapa ya? Kita hitung. Ada berapa? Iya, betul. Ada 16 satuan luas. Nah, Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutupi tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8 ya yang tadi. Lalu permukaan kain B ditutup oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Nah, sekarang coba amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Nah, ini ada gambar A, B, C, D. Kalian hitung luas bidang A adalah berapa satuan. Nah, bagaimana caranya? Tinggal dihitung ada berapa persegi.
ada berapa satuan persegi, tinggal dihitung ya. Lalu luas bidang B ada berapa, C-nya berapa. Nah, gampang sekali ya, berarti tinggal dihitung saja ada berapa satuannya. Nah, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Berarti nanti tugas kalian ada 2 ya. Tugas yang pertama yang menjawab pertanyaan sesuai dengan teks tadi ya, yang di depan, yang 5 soal. Lalu tugas yang kedua yang ini, yang menghitung luas dari setiap gambar yang ini ya, A, B, C, D dihitung ada berapa. Nah, kalian tulis tugas itu di buku tugas ya. Ditulis di buku tugas, tidak usah dikumpulkan dan tidak usah difoto ya. Sementara tidak usah dikumpulkan dulu. Dikumpulkannya nanti menunggu perintah dari bu guru ya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.